Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihyaur Rahmi, mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 dari LPTKIAIN Takengon. Hari ini Kamis 8 Mei 2025 akan melaksanakan praktek mengajar sebagai salah satu tugas uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat semua. Bersiap belajar hari ini? Siap. Sudah? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan bisa memimpin. Sebelum belajar, dengan baiknya kita berdoa. Berdoa lagi mulai. Ainul Mardiah, Alifia Suraya, Alia Naida Mariani, Asma Salsabila Siregar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Surah apa? Apa isinya minggu lalu pelajarannya? Saya masih ingat. Siapa itu? Saya, Bu. Peringatan apa, Bu? Baik. Peringatan untuk orang-orang yang sombong. Peringatan untuk orang yang sombong. Siapa lagi yang masih ingat? Nilai. Bu, penegasan Allah Maha melihat. Apa ya, sedikit kamu masih ingat pelajaran minggu lalu ya? Untuk hari ini ada yang ibu tanyakan. Dari semua orang di kelas ini, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kenapa? Dia dapat, begitu manusia dapat, karena tidak. Oke, kita manusia biasa dan pasti melakukan kesalahan. Apakah kaubat atau kesalahan-kesalahan kita itu akan diampuni? Diampuni. Yakin? Apapun itu kesalahannya, itu dosa besar. Untuk yang pastinya itu yang akan kita pelajari dalam Quran surah Al-Zumar ayat 53. Akan kita lihat di Quran surah Al-Zumar ayat 53 yang diharapkan hari ini setelah kalian belajar di Quran surah Al-Zumar 53. Yang pertama, kalian bisa membaca Quran surah Al-Zumar ayat 53 dengan tartil dan benar. Yang kedua, kalian bisa menerjemahkan Quran surah Al-Zumar ayat 53 dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa menganalisa pesan pokok tergantung dalam Quran surah Al-Zumar ayat 53. Dan terakhir, kalian nanti akan membuat karya kreatif yang berisi pesan dari Quran surah Al-Zumar ayat 53 dan kalian akan mengkampanyekannya. Ini Quran surah Al-Zumar ayat 53, siapa yang bisa baca? Lagi? Coba lagi, sekarang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
Sadaqallahul azim. Mana bacaan terakhir? Apakah sudah benar? Sesuai tajwid? Sesuai makhraj? Sesuai konsonan? Tidak tahu. Tapi perlu diingat ya, kita boleh menggunakan lagu dalam bacaan Quran, tapi yang terpenting harus sesuai tajwid, makhraj, konsonannya. Jangan lagu itu menjadi acuannya, jadi matnya kepanjangan. Misal, al-ladina itu mat tabi'i, tapi karena lagu al-ladina lewat. Jadi ingat, kalau pakai lagu mengikuti tajwid, makhraj, konsonat, bukan tajwid itu yang mengikuti lagu. Oke, selanjutnya kita akan mengartikan surah Al-Zumar ayat 53. Seperti biasa kita akan mengartikannya secara perkata. Oke, siap? Ya, sekarang ya ibadi, siapa yang bisa mengartikan? Ya, silakan ayolah. Ya, artinya adalah wahai hamba-hambaku. Oke, sekarang alladzina asrafu. Siapa yang bisa? Oke. Aslinya alladzina asrafu, yang melampaui batas. Oke, setelah kita tadi baca dan sudah diartikan perkata, siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Apa isi kandungan dari surah Az-Zumar ini? Saya Bu, Nah, bisa. larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, Ihsan benar saya. Ayat ini mengandung tentang bahwa kita jangan berputus asa terhadap Allah. Ayat ini dimulai dari kata ya ibadi, kata Allah. Padahal ini ayat diturunkan Allah untuk orang-orang yang berdosa. Bagaimana asal mereka tidak melampaui batas? Ini kesalahannya bukan kesalahan biasa lagi, tapi kesalahan yang sudah melampaui batas. Mungkin udah membunuh, udah zina, udah syirik, apa lagi? Korban, korupsi, semua dikerjakannya. Apakah dosa-dosa ini akan diampuni Allah? Diampuni karena Allah sumberkan menatumi roh matillah. Jangan berasa ada yang mengatakan, ini aku kayaknya udahlah, sudah buka ini aja lagi. Tak mungkin aku diampuni Allah. Tidak ada dosa aku dah. Katanya seperti itu. Allah bilang, la ada penatu, dia orang matillah. Allah itu maha pengampun. Maka sebanyak apapun dosa kalian, sebesar apapun dosa itu, tapi syaratnya harus bertaubat nasuh dan tidak diulangi lagi. Jangan tobatnya hari ini, nah tobat besok tobat hari ini lagi berbalik. Itu salah. Paham sampai ini anak-anak? Oke, sekarang kita adalah berkarya. Nanti proyek yang akan kalian laksanakan ya. Ibu akan membagi kalian kepada 4 kelompok. Yang 4 kelompok ini nanti bisa menghasilkan sebuah karya atau proyek tentang kampanye Az-Zumar tadi, pesan-pesannya. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Harus motivasi hidup. Nah, boleh kalian bentuknya nanti poster digital, boleh buat video pendek, kalian sendiri isinya, atau kalian buat kata-kata, itu terserah kalian kreatifnya bagaimana. Oke? Nanti pembagian kelompoknya, nanti kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana, 3 dan 4. Silakan buat nama kelompoknya masing-masing. Baik,
Jangan mudah berputus asa dengan rahmatnya Allah. Allah Tuhan pada orang yang berbuat dosa lebih sering bertambah daripada orang yang soleh dan tidak pernah merasa bersalah. Ya, presentasi dia sampai ngomong sidang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 bernama kelompok Rahmat. Kami akan mempresentasikan video kami yang belum kami temui judulnya, tapi sudah ada videonya. Aku pernah ketemu Manado, aku pernah ketemu Messi, aku pernah mengecewakan Allah karena tidak bagus, tapi aku pernah ceritanya ada yang kurang Walaupun kita berdosa, tapi Allah masih mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan sebagaimana dicantumkan di asma Allah yaitu Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Walaupun sebesar manapun dosa kita, Allah yaitu Maha Pengampun. Maka pertobatan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu yaitu dengan bertaubat. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Rahman. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Oke, tadi sudah kita saksikan sama-sama hasil dari karya-karya kalian. Semua sudah bagus-bagus, sudah bisa menggunakan media dengan baik. Dan sekarang kita akan evaluasi apakah kalian sudah memahami materi yang sudah diberikan. Nanti kita akan berikan tugas formatif. Silakan. Oke, ada siap? Hasilnya? Kita sudah sampai ke terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya bahwa ayat ini menyampaikan pesan moral yang besar dan larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Dan Allah penuh dengan kasih sayang. Allah Maha Pengampun dan ampunannya meliputi seluruh dosa. Apapun dosanya, kalau kita bertobat maka Allah akan mengampuninya. Dan ini merupakan ayat memotivasi kita. Walaupun kita berkurang dosa, tapi tetap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oke. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi, bagian mana yang paling menarik ke kalian? Presentasi apa ini? Bikin videonya. Buat bikin videonya nanti, buat posternya nanti. Sampai sini pelajaran kita. Dan minggu depan kita akan belajar tentang surah Al-Baqarah ayat 153. Berusaha dari apa ya? Dari ayatnya ya. Alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha supaya semuanya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah.